Ada berita yang begitu mengejutkan hari ini bahwa katanya Prabowo akan memberikan restu kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Wah, ini sangat menarik sekali begitu kan. Kenapa kok tiba-tiba Prabowo memberikan restu? Ada apa? Jangan-jangan Anies Baswedan jadi wakilnya di tahun 2029. Ya, yang namanya nasib tidak menentu begitu kan. Makanya saya berpikir bahwa ketika debat kemarin di Pilpres 2024 begitu kan mengatakan Mas Anies ya. Saya tidak takut kehilangan jabatan Mas Anies. Dan itulah ungkapan-ungkapan yang menurut saya pribadi begitu kan ya. Sampai hari ini masyarakat masih ya tergiang-giang di situ begitu. Ini Prabowo akan beri restu Anies Baswedan di Pilkada Jakarta asal jadi wakilnya di Pilpres 2029. Wow. Saya kira ini menarik begitu kan. Jangan-jangan yang Prabowo menjadi wakilnya begitu. Makanya tidak ada masalah mau menjadi wakil, mau menjadi itu. Yang penting ya ada kesepakatan dari sebuah partai. Makanya sampai hari ini sebenarnya Prabowo dengan Anies Baswedan tidak ada masalah begitu kan. Cuma pendukung-pendukung mereka yang terlalu pragmatis di situ ya, yang terlalu orang-orang itu artinya antara pendukung Anies Baswedan dan Prabowo itu yang selalu ribut begitu kan. Artinya secara logika tidak ada masalah. Ya, yang menjadi masalah itu adalah Jokowinya. Ini banyak berkomentar seperti itu begitu kan. Kalau toh ini yang diceritakan oleh pengamat, kalau Anies Baswedan dapat restu dari Prabowo dan harus menjadi wakil di 2029, ya tergantung dari sisi politiknya nanti. Di tahun 2029 kan berbeda lagi begitu kan. Tapi dilihat dari sini begitu kan. Ini 2025 juga udah mokat kawo ya. Ini wah apa maksudnya begitu kan ya. Yalah Pak, 2029 usia Bapak dan beberapa. Ya umur kita kan tidak tahu begitu kan ya. Banyak negara-negara yang lain yang kemudian pemimpin negaranya itu ya tua di situ begitu kan. Tapi punya power yang sangat luar biasa. Artinya apa? Artinya Prabowo dan Anies Baswedan kalau disatukan bukan tidak mungkin negara kita akan semakin maju begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya inilah yang kemudian menjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Entah nanti pertarungannya Anies Baswedan versus Gibran begitu kan. Bisa saja. Ini Anies ada juga ya lo menteri gue. Ini 2029 itu masih lama Pak ya, 5 tahun ke depan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Lebih baik Pak Prabowo fokus dengan cita-cita besarnya Indonesia adil dan makmur sejahtera tanpa harus dibebani balas budi dengan siapapun di masa Pilpres. Enggak perlu lagi ke relawan-relawan or pro-pro-proan, bubarkan, insya Allah rakyat mendukung ya. Jadi ada memang dalam negara kita ada pro dan ada kontra begitu. Biasa dalam dunia politik. Tapi bagi kami adalah ketika Anies Baswedan dapat restu di Pilkada DKI Jakarta, artinya secara tidak langsung Prabowo dan Anies Baswedan tidak ada masalah. Justru begitu ya. Para kader-kader yang kemudian satu sisi mungkin tidak tahu atau apa begitu kan masih mempermasalahkan Anies Baswedan dan sebagainya. Tapi bagi kami tidak perlu dah dengan soal-soal seperti itu. Lihat saja seperti Partai PAN ya yang kemudian ngotot sekali bahwa mengkritik habis-habisan Anies Baswedan. Tidak perlu seperti itu begitu kan. Artinya inilah negara kita. Ada pro dan ada kontra, baik dari beberapa partai dan sebagainya. Tetapi mari kita baca ya, apakah benar ya dapat restu dari seorang Prabowo. Mari kita baca ini. Prabowo akan beri restu Anies Baswedan Pilkada Jakarta asal Anies jadi wakil di Pilpres 2029. Wow. Sudah terbaca hari ini begitu kan. Pengamat politik Henry Satrio menilai Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memberikan restu kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur dari pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024. Pria yang akrab disapa Handset itu merasa meskipun kemungkinan kecil syarat Prabowo harus memberikan restu yaitu Anies Baswedan bersedia menjadi calon wakilnya Presiden untuk memilih Presiden di Pilpres 2029. Wah. Apakah benar seperti itu begitu kan? Artinya secara logika sebenarnya tidak ada masalah antara Anies Baswedan dan Prabowo, tapi banyak orang yang masih mengkaitkan di situ begitu kan. Ketika Anies Baswedan bertemu dengan saudara Prabowo dan mengucapkan terima kasih dan ucapkan
atas kemenangan dari seorang Prabowo menunjukkan jati diri seorang Anies Baswedan itu sangat luar biasa. Nasionalismenya di situ begitu kan. Makanya saya berpikir bahwa kalau Anies Baswedan menjadi gubernur, lalu kemudian pertarungan di tahun 2029, ya bisa saja begitu kan, lawan-lawan dari Anies Baswedan tidak ada begitu ya. Terus kemudian ya Henry Satrio itu bercerita bahwa kalau Pak Prabowo yang memberikan restu, Pak Prabowo siap nggak menghadapi Anies nanti di tahun 2029. Kecuali memang ini berandai-andai ya Pak. Pak Prabowo bilang ya dari ini. Mas Anies, ini saya berikan restu untuk maju Jakarta, tapi nanti jadi wakil saya ya. Karena saya dengar misalnya Mas Gibran akan bersama dengan tokoh lain. Nah itu mungkin itu Pak Prabowo. Tapi kan kelihatannya kecil deh yang perbincangan seperti itu. Nah ini kan sebuah perandaian yang kemudian pengamat itu kan sering mengatakan bahwa wah ini kalau seandainya. Ya bisa saja dalam dunia politik begitu. Tapi dalam dunia politik kita artinya apa? Bukan tidak mungkin. Seperti PDIP yang kemudian ingin mengusung Kaisang. Nah ini kan dulu keluar-keluarnya bagaimana? Ini kan dalam dunia politik biasa begitu kan. Artinya paradigma yang kemudian dibangun oleh para partai-partai di situ begitu kan ya. Ya memang seperti itu, tidak ada lawan, tidak ada kawan, tapi atas nama rasa kepentingan. Itulah yang muncul hari ini begitu kan. Ya kita lihat saja realitasnya, banyak di situ. Partai yang kemudian keluar-keluar seolah-olah saling mengkritik, pada akhirnya mereka saling mendukung begitu kan di pilkada, di pilpres 2024. Itulah hakikat politik kita. Artinya apa? Artinya masyarakat jangan diambang kebingungan masalah soal-soal seperti itu begitu. Bahkan sementara diketahui mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka sinyal untuk bertemu Prabowo Subianto ketika menjawab pertanyaan kantor berita Antara di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ia mengatakan dialog dengan semua tokoh perlu dilakukan untuk membangun daerah. Pada akhirnya kita ingin setiap daerah di seluruh Indonesia nantinya bisa mendapatkan kepemimpinan yang memajukan dan membahagiakan warga. Jadi kita insya Allah akan dialog dengan semua, diskusi dengan semua. Kemudian mengenai Pilkada DKI Jakarta, dirinya sedang membangun komunikasi dengan berbagai partai politik. Kita kan semua ingin berkata maju ya, Jakarta maju, warganya bahagia ya. Kan bukan hanya aspirasi 1-2 partai, semuanya ingin begitu. Jadi kita bangun komunikasi dengan semua. Setelah dideklarasi oleh langkah dari PKB begitu kan. Saya rasa ini yang akan menjadi cikal bakal bahwa Anies Baswedan di pertarungan Pilkada DKI Jakarta semakin luar biasa. Maka saya berasumsi begini ya. Kalau Anies Baswedan didukung atau berkoalisi dengan PDIP, PKS, terus kemudian PKB, terus kemudian Nasdem, bukan tidak mungkin ini kemenangan bagi Anies Baswedan. Makanya PKB dengan PSI dengan PKS itu sudah cukup untuk mengusung Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya masih ada simbiosis begitu kan ya. Ada berkesinambungan hari ini. Tapi pada kenyataannya masyarakat hari ini lagi menanti siapa yang mau dicalonkan, siapa yang punya pandangan untuk kita pilih, gagasan apa, visi dan misi apa. Ini sudah tinggal 4 bulan begitu kan. Bagaimana jadinya? Masyarakat seolah-olah masih tergantung pada partai. Partai tidak mungkin mengumumkan di detik-detik akhir di situ. Inilah menurut saya pribadi kesalahan fatal dari partai. Mengapa? Karena justru yang paling berani sekali dan mendeklarasikan di situ adalah PKB. Dan ini politik keterbukaan di situ begitu kan. Bukan politik saling intip, saling sana sini begitu. Tapi pada akhirnya sekarang kita lihat saja intip sana, intip situ begitu kan ya. Si PDIP ngintip PKS, si PKS ngintip yang lain begitu kan ya, sama dengan nuansa seperti itu. Artinya cobalah keterbukaan di situ seperti PKB mendeklarasikan langsung Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur tunggal di DKI Jakarta. Terus kemudian PKS ya mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman, masih alibi sana sini begitu. Saya kira tidak mungkin PKS untuk memajukan Anies Sohibul Iman dengan satu partai begitu kan ya. Karena Anies Baswedan sudah jelas mereka representasi dari PKS. ya kita lihat saja realitasnya banyak di situ begitu. Ini logika yang agak gimana begitu kan. Tapi pada akhirnya kita tunggu 3 bulan saja apakah mereka berani untuk
untuk mendeklarasikan atau sudah terbuka kepada publik. Nampaknya masih cilut-bak. Ini gimana begitu kan ya? Semakin hari semakin politik kita begitu semakin tidak menentu. Bahkan kalau perlu di detik-detik akhir tinggal 1 menit mungkin diumumkan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.